Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si bocil pingin jalan-jalan. Bab 1076 sampai dengan bab 1080 Murong Kingge telanjang dan duduk di kolam telanjang. Air di kolam berwarna biru seperti ramuan dan masih menggelegak. Setiap kali gelembung pecah, jejak asap hijau akan masuk ke tubuhnya dan diserap olehnya. Gigi peraknya terkatup, sepasang mata besar yang indah telah tertutup, dan alisnya berkerut. Saat ini, dia menderita rasa sakit yang luar biasa, tetapi dia tidak mengeluarkan suara. Dari atas ke bawah, dari dalam keluar, seolah-olah setiap sel dalam tubuh ditusuk jarum. Bukan hanya secara fisik, jiwa juga sepertinya terkoyak-koyak. Sakit fisik saja bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh kebanyakan orang, apalagi sakit mental. Di bawah penyiksaan ganda yang ekstrim ini, jika kemauannya sedikit rileks, orang tersebut akan pingsan dan pingsan sepenuhnya. Sekali kamu pingsan, sel-sel otak dan banyak organ akan memasuki keadaan tidak aktif. Akibatnya daya serap tubuh akan turun drastis. Ia mampu menyerap 10% saat bangun, namun tidak sampai 10% setelah pingsan. Inilah sebabnya keempat saudara perempuan Gongru meminta Murong Kingge untuk bertahan. Untuk melakukan teknik terlarang ini, dapat dikatakan bahwa mereka memberikan semua yang mereka miliki. Tidak ada rencana seperti itu. Akibatnya, Lindong, pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King, muncul dan dengan paksa mengambil pedang jiwa es, menimbulkan ancaman besar bagi keempat saudara perempuan itu. Jika level Saint King lainnya datang ke sekte kaca warna-warni, menerobos area terlarang, dan menghancurkan formasi, semua upaya akan sia-sia. Mengucapkan mantra terlarang merupakan pilihan terakhir karena akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh mereka. Murong Kingge berada dalam kondisi bingung. Suara keempat tuan terus terngiang-ngiang di telinganya, memintanya untuk bertahan. Namun dia belum pernah mengalami penyiksaan seperti itu sebelumnya, dan dia sudah kelelahan secara fisik dan mental serta ingin tidur siang. Tapi Murong Kingge mengerti, Anda tidak boleh tidur, jika tidak hidup Anda akan berubah drastis. Kakak perempuan senior Bailey Yan Hong adalah panutannya. Sejak saat itu, dia tidak lagi mendapat perhatian dari tuannya, ditinggalkan dengan kejam, dan akan dipenjarakan di gua es jika dia melakukan kesalahan sekecil apapun. Murong Kingge, sebagai kepala 7 orang suci dari sekte kaca warna-warni, secara alami mengetahui tempat seperti apa gua es itu. Selain berlatih, ia juga memiliki mata kuliah lain yaitu memahami sejarah sekte tersebut. Itu adalah tempat di mana orang-orang yang melakukan kejahatan keji seperti pengkhianatan akan dihukum dan dipenjarakan. Setelah Murong Kingge memasuki area terlarang, dia tidak banyak berhubungan dengan dunia luar. Tapi dia juga tahu tentang perbuatan kakak perempuannya Bailey Yan Hong. Kakak perempuan senior dibesarkan di sekte kaca berwarna-warni, dan ini adalah rumahnya. Tidak mungkin memberontak melawan klan. Satu-satunya kemungkinan adalah dia gagal memenuhi harapan guru ketiga dan ditinggalkan sepenuhnya. Dan Murong Kingge juga mengetahuinya dengan baik. Tidak seorang pun akan memberi tanpa pamrih kepada dirinya sendiri. Keempat tuan itu pasti memiliki motif tersembunyi. Tapi sekarang dia tidak bisa menolak, dapat dilakukan. Yaitu melakukan semua upaya Anda, memberikan keuntungan terbesar Anda, dan membuat nilai Anda sendiri semakin tinggi. Dengan cara ini Anda tidak akan ditinggalkan. Oleh karena itu, setelah memasuki sekte kaca warna-warni, Murong Kingge mengabdikan dirinya hampir sepenuh hati untuk berkultivasi,
tidak mau membuang waktu karena takut dia tidak dapat memenuhi harapan 4 guru dan ditinggalkan seperti kakak perempuannya. Pasalnya, kawasan terlarang dipisahkan oleh formasi. Dia tidak tahu kalau Lindong membuat keributan besar di sekte kaca warna-warni dan menyelamatkan Bai Lianhong. Saya pikir kakak perempuan Bai Lianhong masih dibaptis oleh udara yang sangat dingin di gua es. Ketika muncul lagi 100 tahun kemudian, segalanya telah berubah. Lembur, gelembung-gelembung di kolam semakin cepat, seperti air mendidih. Asap hijau yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuh Murong Qingge. Rasa sakit tubuh dan jiwa terus bertambah. Dia merasa tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saat rasa sakitnya mencapai titik ekstrim, Murong Qingge hanya punya satu pemikiran di dalam hatinya. Itu adalah kematian, mati, semua mati. Kematian adalah pembebasan, tidak perlu memikirkan apapun. Jangan khawatir tentang apapun, bagaimanapun, aku sendirian. Tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli dengan dirinya sendiri. Hal ini berlaku di bumi. Hal yang sama juga berlaku ketika Anda datang ke dunia maya bintang ini. Murong Qingge tidak bodoh. Dia tahu bahwa kakak laki-laki tertua dan ketiga yang baik padanya di dunia ini hanya menginginkan tubuhnya. Dia telah jauh dari rumah selama 10 tahun. Namun keluarganya ingin menggunakan statusnya sebagai murid Kunlun untuk mengembangkan kekuatan keluarga. Tak satu pun dari mereka yang benar-benar peduli padanya sebagai pribadi. Sekarang keempat tuan itu juga sangat baik padaku. Tapi Murong Qingge sangat yakin pada satu hal, tidak ada makan siang yang sia-sia dan tidak ada kue di langit. Mereka pasti mempunyai tujuan tertentu, hanya saja saya tidak mengetahuinya. Sambil menahan rasa sakit yang tak ada habisnya, Murong Qingge tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Murong Qingge, saya pernah sombong dan bangga seperti Anda. Saya tidak menyangka akan berada dalam situasi ini sekarang. Faktanya, ketika Gongru mendatanginya dan mengatakan bahwa dia ingin menggunakan teknik terlarang untuk meningkatkan kekuatannya. Murong Qingge tahu ada yang tidak beres. Namun, dia tidak punya alasan untuk menolak. Tentu saja, dengan statusnya, dia tidak bisa menolak. Sekalipun kedua belah pihak adalah master dan magang. Ini belum sampai pada titik di mana keempat tuan itu rela mengorbankan diri mereka untuk memenuhinya. Bahkan jika kakak perempuan Bai Lianhong dibesarkan oleh 4 tuan, dia bisa dikirim ke gua es karena masalah sepele. Apalagi diriku sendiri, sudah berapa lama dia berada di alam Xingsu. Dari mana datangnya perasaan mendalam seperti itu? Murong Qingge sadar diri. Saya pikir kakak perempuan saya Bai Lianhong dan saya memiliki fisik yang sama. Masalahnya mungkin terletak pada tubuh yang terpesona. Guru dan yang lainnya membutuhkan fisik mereka sendiri, tetapi mereka harus mengembangkan tingkat kekuatan tertentu. Tingkat tertinggi seharusnya tidak berfungsi, karena kakak perempuan Bai Lianhong adalah mendiang level tertinggi. Mungkin itu adalah kondisi suci setengah langkah, atau kondisi suci sejati. Apapun yang terjadi, Murong Qingge siap menyerah. Dia tidak ingin lagi menjadi pion orang lain, kemauan secara bertahap melemah. Kakak beradik Gongru juga menemukan perubahan pada Murong Qingge. Keempat orang itu terkejut, bicaralah dengan cepat dan beritahu orang lain untuk menunggu. Tapi sekarang Murong Qingge memilih untuk memblokir campur tangan luar. Dia mengingat kehidupan singkatnya. Ia dilahirkan dalam keluarga Murong, sebuah keluarga kaya di Kyoto, Tiongkok. Sejak ia masih kecil, penampilannya yang luar biasa dan temperamennya yang unik telah menarik perhatian banyak anak dari keluarga bangsawan Kyoto.
Hal ini juga mengubah dua jenius terbaik di Kyoto saat itu, Zhao Xidao dan Zhuge Changqiong, menjadi musuh. Kemudian, dia ditemukan oleh gurunya dan memasuki sekte tersembunyi Kunlun untuk berlatih. Dia juga disukai oleh kakak senior Kunlun dan kakak senior ketiga. Bisa dikatakan begitu sebelum bertemu Lindong. Murong Qingge adalah wanita yang dicintai ribuan orang. Hingga ia ditolak oleh Lindong di depan seluruh anak muda berbakat di China Tianjiao Festival. Dia merasa terhina. Meskipun dia bangga, dia tidak mau repot-repot menguntit Lindong. Saat itu, Murong Qingge hanya punya satu ide. Suatu hari dia akan berdiri di depan Lindong, memandang rendah Lindong, dan membuat Lindong menyesal menolaknya. Namun, perkembangan besar selanjutnya dari masalah ini jauh di luar dugaan Murong Qingge. Lindong seperti mengendarai roket, membubung ke langit setelah jenius gala. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi orang terkuat di dunia. Kami bahkan pergi ke galaksi Bima Sakti untuk berkeliling. Omong-omong, posisi Lord of the Galaxy juga disertakan. Murong Qingge menerima nasibnya. Bersiaplah untuk menghabiskan sisa hidup Anda menjaga harga diri yang buruk itu. Apa yang tidak diharapkan oleh Murong Qingge adalah dia ditemukan oleh kakak perempuan seniornya Bai Lianhong. Kemudian dia mengikuti ke alam Xingsu, memasuki benua berwarna-warni. Ia menjadi murid dari 4 tetua tertinggi. Dia masih sedikit bersemangat saat itu. Saya pikir masih ada peluang untuk keinginan saya. Selama Anda berlatih dengan baik dengan 4 master, cepat atau lambat Anda akan menyusul Lindong dan dapat berdiri tegak di depannya. Idealnya penuh, kenyataannya kurus sekali. Perlahan, Murong Qingge menyadari ada yang tidak beres. Seperti yang dia duga, Tuan, mereka punya motif egois. Tapi selain menurut, dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Sejujurnya, meskipun Murong Qingge tidak mau mengakuinya. Tapi di dalam hatinya, sebenarnya saya sangat iri dengan Huang Fuxiu dan wanita lainnya. Itu sebabnya kami memandang semua orang dengan dingin dalam perjalanan menuju alam Xingsu bersama-sama. Karena dia tidak bisa mengerti, apa yang salah denganmu. Lindong bisa menerima begitu banyak wanita, tapi dia hanya menolak dirinya sendiri. Kecuali Huang Fuxiu, Murong Qingge percaya bahwa dia bukan milik wanita manapun di sekitar Lindong. Bahkan Huang Fuxiu, dia belum tentu kalah. Paling-paling, mereka sama-sama cocok, masing-masing memiliki kekuatannya sendiri. Tapi kenapa Lindong menolaknya? Bahkan sampai sekarang, Murong Qingge masih merasa dirugikan karenanya. Dia benar-benar ingin mempertanyakan Lindong secara langsung, tapi dia tidak mampu mempermalukan orang itu. Pertanyaan ini sebenarnya sangat sederhana. Jika Murong Qingge, Huang Fuxiu dan lainnya bertengkar, dia sudah menemukan jawabannya dari orang-orang ini. Wanita mana di sekitar Lindong yang tidak tinggal karena menguntitnya, yang mana yang tidak pernah ditolak. Bahkan jika dia tetap tinggal, dia tidak akan dikenali oleh Lindong. Hanya ada satu pacar yang dia akui, dan itu adalah Yunxi. Meski begitu, semua orang tidak peduli, selama mereka bisa tetap bersama Lindong. Kelembutan hati Lindong, ditambah dengan dorongan Yunxi, menciptakan situasi kacau saat ini. Murong Qingge telah dicintai oleh ribuan orang sejak ia masih kecil, yang telah menciptakan karakter kebanggaannya. Dia tidak akan pernah bisa melakukannya, begitu rendah hati hingga memohon pria untuk menerimanya. Lindong bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk mengambil inisiatif. Situasi saat ini telah membuatnya sangat cemas. Sudah terlambat untuk mengatakan tidak. Di mana kamu berani memprovokasi wanita lagi?
Karakter kedua orang ini ditakdirkan hanya menjadi dua garis sejajar yang tidak berjauhan. Saat kemauan menjadi semakin lemah, kesadaran Murong Kingge sudah agak kabur. Kakak beradik Gongru sudah berteriak sekuat tenaga di luar. Mereka berempat menatap dengan mata merah darah. Melihat Murong Kingge berangsur-angsur tidak tahan lagi dan hampir pingsan, keempat saudari itu sangat marah hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Mereka menghabiskan banyak sumber daya dan upaya, serta melakukan pengorbanan besar untuk menciptakan peluang ini. Bagaimana Anda tidak marah ketika usaha Anda sebelumnya akan sia-sia dan hancur? Sumber daya eksternal tidak buruk, namun kerugiannya sendiri tidak bisa dikompensasi dalam waktu singkat. Peluang ini terlewatkan, tidak akan pernah ada yang kedua kalinya. Bahkan mungkin merusak fondasi Murong Kingge, membuatnya tidak dapat bertahan hidup lagi. Akhirnya, dia memutuskan untuk menggunakan teknik terlarang tersebut. Tapi saya tidak menyangka ini akan menjadi hasilnya. Keempat saudara perempuan itu tidak dapat menerima kenyataan ini bagaimanapun caranya. Murong Kingge hampir pingsan di saat-saat terakhir. Ini seperti halusinasi, dia bertemu Lindong. Dan hanya mereka berdua, ini pertama kalinya Murong Kingge bertemu Lindong sendirian. Dia telah membayangkan pemandangan ini di benaknya berkali-kali. Tapi kali ini, Murong Kingge tidak malu-malu atau ragu-ragu. Dia menghadap Lindong dan bertanya dengan serius, "Lindong, mengapa kamu menolakku di Gala Tianjiao di depan semua jenius Tiongkok? Gala Tianjiao diprakarsai olehku. Murong Kingge, jika kamu memenangkan tempat pertama, kamu harus patuh menurut aturan. Jika kamu tidak ingin menikah denganku, mengapa kamu datang ke festival Tianjiao? Apakah kamu sengaja mencoba menghiburku dan mempermalukanku di depan dunia?" Menjawab. Dapatkan jawaban positif dari pihak lain, tubuh Murong Kingge bergetar. Dia berusaha keras untuk tetap tenang, menahan air mata yang akan jatuh dari matanya, dan bertanya dengan gigi terkatup, "Kenapa? Kenapa? Tidak ada alasan. Ada begitu banyak alasan di dunia ini. Aturan dibuat oleh yang kuat. Akulah yang kuat. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau dan melakukan apapun yang aku mau. Ini bukan giliran sampah. Ingin kamu menjagaku. Kamu masih ingin bertanya padaku kenapa kamu tidak memenuhi syarat." Nada bicara Lindong penuh sarkasme. "Di matamu, aku ini sampah. Tapi berapa banyak wanita di sekitarmu yang bukan sampah? Bagaimana aku, Murong Kingge, lebih buruk dari mereka? Katakan padaku." Murong Kingge hampir meraung. "Kamu jauh lebih buruk dari mereka. Tidak peduli aspek apa yang kamu bandingkan. Kamu tidak layak membawa sepatu mereka. Di mataku, Lindong, itu adalah harta karun. Kamu hanyalah sampah, dan sampah yang tidak diinginkan siapapun. Apakah kamu mengerti?" Lindong tertawa. "Tidak, aku bukan sampah, aku bukan sampah, aku bukan sampah," gumam Murong Kingge pada dirinya sendiri. "Kamu bukan hanya sampah, kamu juga tidak berguna. Sampah yang tidak diinginkan siapapun, hahaha." Tawa sinis Lindong terdengar di telinga Murong Kingge. "Bukankah aku sampah? Jadi siapa aku? Siapa saya? Ngomong-ngomong, aku mengingatnya. Saya Murong Kingge. Dia telah disukai oleh ribuan orang sejak dia masih kecil. Kemanapun dia pergi, Murong Kingge selalu menjadi pusat perhatian. Lindong, saya akan membuktikan kepada Anda bahwa Anda salah. Aku, Murong Kingge, bukanlah sampah. Apalagi sampah yang tidak diinginkan siapapun." Murong Kingge, yang hampir pingsan, tiba-tiba terbangun. Rasa sakit yang hebat pada jiwa dan raga kembali menyerang. Tapi untuknya, bukannya dibenci oleh Lindong,
dia malah diperlakukan sebagai sampah oleh Lindong. Rasa sakit kecil ini bukanlah apa-apa, Murong Qingge tidak mau menyerah begitu saja. Lindong telah menjadi simpul hidupnya, apapun yang terjadi. Dia juga menginginkan penjelasan dari Lindong. Kebangkitan Murong Qingge membuat keempat saudara perempuan Gongru sangat gembira. Mereka semua baru saja akan menyerah. Tak disangka, harapan baru tersulut. Tekad gadis ini sangat kuat, saya berhasil melewatinya lagi. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Keempat saudara perempuan itu saling memandang. Mereka semua bisa melihat ekstasi di mata satu sama lain. Tuhan tidak akan menghancurkan saudara perempuan mereka. Dengan kemauan gadis ini, mereka bahkan bisa mencapainya dalam satu langkah. Teknik terlarang yang dilakukan oleh keempat saudara perempuan Gongru adalah meningkatkan kekuatan Murong Qingge secara paksa. Ini akan menjadi beban besar bagi tubuh dan jiwanya. Efek akhirnya tergantung pada kemauan Murong Qingge. Sejak awal, keempat saudari itu tidak berniat untuk langsung naik ke alam suci dalam satu langkah. Tujuan mereka hanya untuk mencapai puncak level tertinggi. Adapun cara menerobos ke alam suci, kami akan mengetahuinya setelah kami stabil. Pada awalnya, mereka berempat merasa bahwa kemauan Murong Qingge tidak sampai pada tingkat ini dan tidak dapat menahannya untuk waktu yang lama. Kedua, semakin tinggi peningkatan kekuatan Murong Qingge, semakin besar pengorbanan yang dilakukan oleh keempat saudara perempuan tersebut. Membantu Murong Qingge menerobos tingkat alam abadi dan mencapai alam suci, kekuatan keempat saudara perempuan akan turun satu tingkat. Jika level orang suci sejati turun satu level, maka levelnya akan turun ke level orang suci palsu. Korbankan satu tingkat dari 4 ahli tingkat orang suci sejati untuk meningkatkan seseorang yang tidak berada di alam abadi ke tingkat orang suci palsu. Sebuah kerugian besar dalam dunia bisnis, ini benar-benar sepadan dengan kerugiannya. Tidak ada yang akan melakukan itu, hanya mereka yang merupakan pewaris kekuatan Super Ming tingkat 9 yang dapat menggunakan teknik terlarang ini. Siapa yang mampu menggunakan kekuatan lain, pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati bukanlah pemain kecil. Di dinasti Ming manapun, mereka seperti andalan. Kakak perempuan Gongru juga tidak mau menggunakannya. Jika tidak, saya tidak akan menunggu sampai sekarang. Ini telah digunakan di Baili Yanhong sejak lama. Dibutuhkan banyak usaha untuk menjadi orang suci sejati. Siapa yang ingin jatuh ke level yang lebih rendah? Benar-benar tidak ada jalan lain sekarang, kekacauan di alam Singsu akan datang. Pedang ilahi jiwa es diambil lagi oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci yang aneh. Mereka tidak lagi punya waktu untuk menunggu Murong Qingge maju selangkah demi selangkah. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengambil risiko menggunakan teknik terlarang untuk meningkatkan kekuatan Murong Qingge. Tidak masalah jika Anda mengorbankan suatu level. Selama tugas itu bisa diselesaikan, saya yakin Anda akan mendapat kompensasi di masa depan. Murong Qingge sadar kembali dan menjadi lebih jelas. Rasa sakitnya tidak lagi cukup untuk menjatuhkannya. Dia tidak mau menyerah begitu saja. Tidak peduli apa, dia harus berdiri tegak di depan Lindong dan meminta penjelasan untuk dirinya sendiri. Sejak dia ditolak oleh Lindong di acara Tianjiao di depan banyak Tianjiao Tiongkok, Lindong telah menjadi obsesi dan iblis batiniah Murong Qingge. Tidak mendapat penjelasan, dia tidak akan rela mati. Setelah sadar kembali, dia segera mulai mengendalikan tubuhnya dan menyerap energi di sekitarnya dengan gila-gilaan. Keempat saudara perempuan Gongru siap untuk terus membujuk pihak lain untuk bertahan. Hasilnya,
Saya melihat situasi ini, tidak perlu bicara lebih banyak. Terus tingkatkan output array, karena Murong Kingge memiliki kemauan seperti itu. Kemudian lakukan selangkah demi selangkah, selama tugas tersebut dapat diselesaikan, biaya apapun akan sepadan. Distrik Barat Benua Cina Tengah, keluarga Su. Konfrontasi antara dua pria puncak tingkat Saiyan King, satu pria tingkat Saiyan King akhir, dan tiga pria terkuat di alam Xingsu menyentuh hati seluruh alam Xingsu. Suasana menjadi sangat tegang, semua orang sangat gugup saat ini. Satu-satunya orang yang santai mungkin adalah Lindong. Tidak masalah apakah Anda bertarung atau tidak. Baginya, hal itu tidak ada dampaknya. Jika kami ingin berperang, kami tidak takut pada siapapun. Tidak masalah jika Anda tidak melawan. Untuk sementara, Pang Zong tidak berniat mengambil tindakan, karena dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan dua pria di depannya secara bersamaan. Mengambil tindakan secara paksa hanya akan menjadi bumerang dan mempermalukan diri sendiri. Tapi butuh waktu lama untuk mempersiapkannya. Pang Zong tidak mau mundur begitu saja. Saya tidak akan menjatuhkan keluarga Su hari ini. Kekuatan lain di dunia Starfight akan terus mengambil sikap menunggu dan melihat. Maka tidak akan ada kekacauan di alam Xingsu. Tidak ada kesempatan bagi keluarga Pang untuk bersatu. Akibatnya, rencana Pang Zong untuk menyalakan api ilahi dan menjadi dewa abadi tidak mungkin terwujud. Dan seiring berjalannya waktu, bagaimana jika dua pria tingkat Saiyan King yang lebih kuat bersembunyi di kegelapan muncul? Situasinya akan semakin tidak menguntungkan baginya. Xuan Yuan Shou adalah yang terlemah di antara ketiganya, dan dia terluka, jadi dia tentu saja tidak ingin mengambil tindakan. Jika keluarga Su tidak menemukan Saiyan King puncak yang bisa bersaing dengan Pang Zong hari ini, dia tidak akan muncul. Xuan Yuan Shou masih sulit mempercayainya. Sebenarnya ada puncak Saiyan King yang tersembunyi di alam Xingsu. Dia tidak mengetahui hal ini, sebagai pemimpin aliansi suci. Xuan Yuan Shou tahu tentang sebagian besar orang kuat yang bersembunyi di kegelapan. Namun tidak satu pun dari mereka yang mencapai puncak level Raja Suci. Sepertinya saya masih berpikir terlalu sederhana. Meskipun Xing Suji hanyalah pencerahan tingkat ketujuh, ia juga telah mengalami era yang tak terhitung jumlahnya. Tak heran jika ada beberapa monster tua yang bersembunyi. Hanya saja puncak level Raja Suci akan disembunyikan alih-alih mencoba menemukan cara untuk menyalakan api ilahi. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh Xuan Yuan Shou. Apakah itu untuk memulihkan diri? Ini adalah satu-satunya kemungkinan. Pang Zong masih berpikir. Lindong menjadi tidak sabar. Anda harus mengatakan sesuatu, apakah saya akan dipukuli atau tidak. Apa gunanya menyia-nyiakannya seperti ini? Hei, anak muda, apakah kamu masih ingin bertarung? Jangan khawatir dengan tulang tuaku, aku masih bisa bertahan beberapa ronde. Kalau tidak aku akan segera dibenci oleh murid baikku lagi, mengatakan bahwa aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi aku tetap tidak bisa, kamu tidak serius. Klon Lindong memandang Pang Zong dan berkata perlahan. Orang tua, bisakah kamu melakukannya? Lindong mendesak lagi. Pengkhianat, diamlah, menurutmu. Kucing dan anjing jenis apa yang merupakan puncak level Raja Suci? Sekarang, mungkinkah apa yang kamu katakan sebelumnya semuanya dalam bualan? Kamu pengkhianat sekali. Kamu benar-benar membuatku kesal. Tiruan Lindong selesai. Seluruh orang berada dalam keadaan marah. Boom, nafasnya naik, mencapai titik ekstrim dalam sekejap. Ternyata menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ini bukan lagi pertama kalinya mencapai puncak level Raja Suci.
tetapi untuk mencapai puncak tertinggi level Raja Suci. Ketika semua orang mengira klon Lindong akan memberi pelajaran pada muridnya. Tapi dia menunjuk ke arah Pang Zong dengan pedang ilahi jiwa es dan berkata, "Ayo, bocah Pang, ayo bertarung selama 300 ronde lagi. Kali ini aku harus serius dan menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya." Pang Zongxin pada awalnya ragu-ragu, sekarang dia ditunjuk oleh pihak lain dengan nada mengancam. Dia sangat ingin melepaskan dan bertarung dengan lawan. Tapi memikirkan situasi keluarga Pang dan Xuan Yuan Shou berdiri diam di sampingnya, dia masih menahan diri. Saya tahu bahwa situasi saya sudah berakhir dan apa yang saya lakukan hari ini tidak mungkin dilakukan. Saya, Pang Zong, telah mengingat apa yang terjadi hari ini. Jalan kita masih panjang. Setelah Pang Zong mengatakan itu, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Tu melirik tim penegak hukum aliansi suci. Tatapan tersebut membuat seluruh anggota tim penegak hukum merasa sedikit ketakutan dan tidak berani melihat secara langsung. Tidak semua orang bisa menangkap tatapan dari Saint King Puncak. Milik keluarga Pang, mundur. Kata-kata terakhir Pang Zong mengumumkan kegagalan rencana keluarga Pang. Pertarungan yang hebat, tim penegak hukum aliansi suci dan sebagian besar keluarga Pang diberangkatkan. Pada akhirnya, dia pergi dengan putus asa. Sebagai pemimpin baru aliansi suci, dia mungkin akan menjadi lelucon yang diam-diam dibicarakan semua orang. Pang Zongxin bisa dikatakan sedang menahan bola api tanpa ada tempat untuk melampiaskannya. Titik balik dari masalah ini adalah kemunculan tiba-tiba dari master dan murid monster tua. Tanpa mereka, Xuan Yuan Shou tidak perlu khawatir. Keluarga Su akan hancur, menyaksikan keluarga Pang pergi dengan kekuatan besar. Keluarga Su segera bersorak keras. Mereka menang. Memblokir serangan keluarga Pang. Dari sekarang, keluarga Su akan mandiri dari alam Xingsu. Tidak ada kekuatan yang berani mengambil risiko lagi. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Sebagian besar keluarga Su menangis kegirangan. Mereka putus asa sehari sebelumnya. Diam-diam menunggu kematian datang tanpa bantuan apapun. Hampir semua kekuatan di alam Xingsu percaya bahwa keluarga Su akan segera dimusnahkan. Menghadapi keluarga Pang, kecuali beberapa kekuatan teratas dengan level Raja Suci, tidak ada kekuatan yang bisa melawan. Namun, baru 1 hari berlalu, keluarga Su benar-benar membalikkan keadaan. Bukan hanya keluarga Su yang tidak mengharapkan hal ini. Pasukan lain dan informan yang mengawasi dari luar tidak menyangka hal ini. Saya berencana untuk menonton pertunjukan besar. Itu berakhir dengan tenang seperti ini. Kakek 7. Apakah kita menang? Katakan padaku. Aku tidak sedang bermimpi. Asu Sueling bertanya dengan acuh tak acuh. Dia tidak percaya bahwa semua yang ada di depannya adalah nyata. Dia takut itu hanya khayalannya dan dia akan kembali ke dunia nyata dalam sekejap mata. Ya, kami menang, keluarga Su menang. Mulai sekarang, kami tidak akan pernah ditahan oleh siapapun lagi. Su Jingyuan menjawab sambil tersenyum. Meski tersenyum, tapi ada air mata di mata lelaki tua itu. Sudah berapa tahun keluarga Pang menjadi ancaman? Keluarga Su berulang kali menyerah, namun tidak dapat memuaskan ambisi keluarga Pang. Hingga saat ini, ancaman tersebut akhirnya benar-benar hilang. Benarkah, kakek 7, kamu tidak berbohong padaku? Kenapa aku merasa seperti sedang bermimpi? Sungguh, semua ini benar, Sueling. Anda memiliki kontribusi terbesar terhadap kemampuan keluarga Su untuk bertahan dari krisis genosida ini. Jika Anda tidak mengenal Tuan Lin pada awalnya,
atau tidak memiliki hubungan baik dengan dia, bawa dia kembali. Tidak mungkin bagi keluarga Su untuk bertahan hidup hari ini. Su Jingyuan menjawab dengan penuh semangat. Dengarkan ini, mata Su Sueling yang kusam akhirnya menunjukkan sedikit kilau. Ya, keluarga Su bisa selamat dari bencana ini. Ini semua berkat Tuan Lin, dan dia membawa Tuan Lin kembali. Dari sudut pandang tertentu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia menyelamatkan keluarga Su. Klon Lin Dong menyaksikan Pang Zong pergi tanpa ekspresi apapun, dan diam-diam mengambil kembali aura level puncak Saint King. Jika pertarungan berlanjut, Pang Zong pasti akan menggunakan kartu trufnya, dan dia akan kehilangan kesempatan untuk mengumpulkan pengalaman bertarung. Mustahil untuk menang tanpa memperlihatkan setengah dari kekuatan tingkat dewa virtual Anda. Tapi sekarang Lin Dong tidak berencana menggunakan seluruh kekuatannya. Anda harus berhati-hati setiap saat, ini sudah menjadi kebiasaan Lin Dong selama ini. Kalau terjadi sesuatu yang tidak terduga, segera, kapal perang keluarga Pang menghilang dari pandangan semua orang. Namun, tim penegak hukum aliansi suci yang datang bersama keluarga Pang tidak pergi. Mereka dibentuk oleh Xuan Yuan Shou sendiri dan berkembang hingga saat ini. Ditambah dengan gaya tanpa pamrih Xuan Yuan Shou, dia memenangkan hati orang-orang. Oleh karena itu, di hati semua anggota tim penegakan hukum aliansi suci, Xuan Yuan Shou adalah aliansi suci mereka. Alasan mengapa saya mengikutinya adalah karena saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Xuan Yuan Shou belum muncul sejak kekalahan tersebut. Tim penegak hukum aliansi suci tidak dapat menemukan tulang punggungnya. Selain itu, Pang Zong menekannya dengan kekuatan yang kuat, sehingga mereka hanya dapat mematuhinya untuk sementara. Sekarang pemimpin aliansi Xuan Yuan Shou telah kembali. Tentu saja setiap orang harus mematuhi pemimpinnya. Xuan Yuan Shou masih senang karena tim penegak hukum tetap tinggal. Setidaknya orang-orang ini masih memiliki rasa keadilan dan tidak membantu orang lain. Setelah keluarga Pang pergi, 3 leluhur tingkat suci sejati dari keluarga Su segera berkata dengan hormat kepada klon Lin Dong, "Terima kasih, senior, atas bantuan Anda dalam membawa keluarga Su kembali dari ambang kehancuran." Semua anggota keluarga Su berterima kasih. "Terima kasih senior, atas kebaikan Anda yang luar biasa." Semua anggota keluarga Su berteriak keras. Suaranya memekakkan telinga. Dari keputusasaan menjadi harapan. Dari neraka ke surga, mereka begitu bersemangat dan bahagia. "Tidak perlu berterima kasih padaku, terimalah pengkhianatku, jika dia tidak menguntitku, aku tidak akan datang," klon Lin Dong berkata dengan tenang. Puncak level Raja Suci harus tetap sedingin dan misterius sebagaimana mestinya. "Terima kasih semuanya, terima kasih semuanya," Su Ken berkata cepat. Kemudian dia menoleh ke Lin Dong dan berkata, "Terima kasih, Tuan Lin, karena telah menyelamatkan saya." "Terima kasih, Tuan Lin, karena telah menyelamatkan saya." Tidak perlu." Lin Dong melambaikan tangannya. Pada saat ini, Meng Qing, kapten tim penegak hukum Liga Suci, membungkuk kepada Xuan Yuan Shou dan berkata, "Pemimpin, sejak Anda pergi dan Pang Zong menjadi pemimpin, Liga Suci tidak lagi menjadi Liga Suci yang sama seperti sebelumnya. Sejak itu kamu tidak lagi di sini. Biarkan kami tidak ada gunanya kembali. Jadi izinkan kami mengikutimu." "Kami bersedia mengikuti pemimpin selamanya," teriak anggota tim lainnya. Xuan Yuan Shou mengangguk. Namun dia tidak setuju dengan tim penegak hukum untuk mengikutinya. Namun dia sangat puas dengan sikap semua orang. Jika Pang Zong menjadi pemimpin aliansi suci,
dia pasti akan mengacaukan alam Xingsu. Di dunia ini di mana kekuatan dihormati, tidak ada jalan lain sebelumnya. Tapi sekarang berbeda, seorang senior tua muncul yang sekuat Pang Zong. Xuan Yuan Shouxin punya ide. Jika kita bisa meyakinkan orang tua ini dan mendorongnya untuk mengambil posisi pemimpin aliansi suci, dunia Starfight mungkin bisa tetap stabil untuk sementara waktu. Dilihat dari percakapan antara dua master dan magang, karakter orang tua seharusnya tidak buruk. Kalau tidak, bagaimana kita bisa membiarkan murid kita melakukan apapun yang mereka inginkan? Tapi ada masalah. Seniornya juga berada di puncak level Raja Suci, dan dia juga perlu menyalakan api ilahi untuk menembus level di depannya. Akankah dia menjadi seperti Pang Zong? Xuan Yuan Shouxin sangat bingung. Setelah berpikir sejenak, akhirnya saya memutuskan untuk bertaruh. Senior tua baru saja lahir, dan hanya ada dua master dan magang. Mereka lemah dan lemah. Jadi lebih mudah untuk menghadapinya daripada Pang Zong. Jadi Xuan Yuan Shou menoleh ke klon Lindong, mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan berkata dengan hormat, "Senior-senior, berkat campur tangan Anda, pertempuran besar di alam Starvoid dapat dihindari. Pertempuran ini memiliki arti yang luar biasa. Setelah itu terjadi, itu akan menghancurkan seluruh planet. Awal dari kekacauan di dunia virtual." Lindong tidak menyangka Xuan Yuan Shou akan menyambutnya secara tiba-tiba. Menghadapi lelaki tua yang penuh keadilan dan dihormati oleh banyak orang, dia tidak bermaksud untuk pamer, dan menjawab dengan sopan, "Pemimpin Xuan Yuan, sama, saya dipercaya oleh orang lain, dan itu hanya masalah kesetiaan." Alam Xingsu, Xuan Yuan Shou juga mendapat undangan yang tidak baik. Silakan undang senior untuk berkumpul secara pribadi. Undang Xuan Yuan Shou. Lindong tidak tahu apa yang orang tua itu ingin minta padanya, dan sulit untuk menolak dalam situasi saat ini. Jadi dia setuju. "Pemimpin Xuan Yuan, tolong, senior, tolong. Kepada keluarga Su dan aku akan segera membantumu. Kalian berdua, siapkan kamar." Su Ken segera menerima telepon. Kalau begitu aku minta maaf mengganggumu." Xuan Yuan Shou tidak menolak. "Di kakimu ada keluarga Su. Pergi ke rumah Su jelas merupakan pilihan terbaik." Pemimpin Xuan Yuan sangat baik. Merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Su saya untuk melayani kedua senior ini. Su Ken berkata dengan penuh semangat. Keduanya saat ini berada di antara tiga orang kuat teratas di alam Xingsu. Bagi mereka, menjadi pelindung keluarga Su jelas merupakan kehormatan terbesar dalam sejarah keluarga Su. Keluarga Su, di ruangan yang kuno dan tenang. Tubuh asli Lindong, klon, dan Xuan Yuan Shou duduk bersama. Xuan Yuan Shou memandang lelaki tua dan pemuda di depannya. Dia belum pernah melihat guru dan murid yang begitu aneh. Guru dan murid seperti apa yang seperti dua orang ini? Magang tidak menghormati majikannya, tetapi majikannya tidak peduli sama sekali. Mungkinkah keduanya memiliki hubungan ayah anak? Bukan? Kalau tidak, bagaimana mungkin orang super kuat di puncak level Saint King menyerah demi mengakomodasi muridnya? Meski dibenci oleh murid-muridnya di depan semua orang, ia tetap harus bekerja keras untuk membuktikannya. Mungkin karena dia memiliki seorang putra di usia tua, dan karena putranya sangat berbakat dan telah menjadi orang suci sejati di usia muda, dia diperlakukan seperti ini. Jika tidak, betapapun baiknya hubungan guru-murid, ia tidak akan mampu mencapai hal ini. Xuan Yuan Shouxin memutuskan bahwa hubungan sebenarnya antara dua orang di depannya pastilah hubungan ayah dan anak. "Aku ingin tahu apa yang terjadi pada pemimpin Xuan Yuan.
Tanya Cloning Lindong. Senior, ketika Pang Zong menjadi pemimpin aliansi suci, dia pasti akan menemukan cara untuk menyebabkan kekacauan di alam Singsu dan menyebabkan situasi kehancuran bagi semua makhluk hidup. Kemudian dia akan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan keluarga Su. Mereka pasti akan melakukan serangkaian tindakan selanjutnya. Sekarang bintang satu-satunya orang di dunia virtual yang dapat menangani Pang Zong adalah Anda, senior, dan saya meminta senior untuk menyetujuinya. Xuan Yuan Shou berkata dengan suara yang dalam. Lindong tidak bisa tidak mengagumi lelaki tua di depannya yang peduli dengan seluruh alam Singsu. Beberapa hal tidak bisa dipalsukan, dan jika Anda ingin berpura-pura berada di bawah persepsi super Anda, meskipun Anda berada di level akhir Saint King, Anda tidak dapat melakukannya. Xuan Yuan Shou benar-benar memikirkan semua manusia di alam Singsu. Bukan tanpa alasan dia bisa mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Hal ini terlihat dari rangkaian aturan yang dirumuskan Xuan Yuan Shou sejak ia menjadi pemimpin aliansi suci. Sekarang, jika dia bisa membantu, Lindong tidak akan menolak. Meskipun itu adalah perbuatan baik, dia tidak ingin melihat kekacauan di alam Singsu. Ujung-ujungnya yang dirugikan adalah rakyat biasa. Saat para dewa bertarung, manusia menderita. Serangan acak dari orang kuat di alam suci akan menyebabkan kematian banyak manusia biasa. Menghadapi Seng Wei, tidak ada yang bisa menolak sampai mereka mencapai Saint Realm. Pemimpin Xuan Yuan, tolong bicara. Lindong tidak langsung mengungkapkan sikapnya. Dia masih tidak tahu apa itu, terlalu terburu-buru untuk menyetujuinya secara langsung. Lebih baik menunggu sampai Anda mendengar apa yang dikatakan orang lain sebelum mengambil keputusan. Senior, saya ingin memilih Anda sebagai pemimpin aliansi suci. Singkirkan Pang Zong dari jabatannya. Akan jauh lebih sulit baginya untuk melaksanakan rencananya, dan dengan kendali Anda, dia tidak akan berani main-main. Xuan Yuan Shou menarik napas dalam-dalam. Keputusan ini juga merupakan hasil pertimbangannya yang matang. Meskipun rencana Pang Zong untuk mengoperasi keluarga Su terhalang, tapi dia tidak akan membiarkannya pergi. Pasti akan terus mencari cara untuk menimbulkan kekacauan. Hanya dengan memecat Pang Zong dari posisinya sebagai pemimpin aliansi suci, dia dapat ditahan untuk sementara waktu. Mengenai masa depan, mari kita bicarakan nanti. Mari kita selesaikan krisis saat ini terlebih dahulu. Lindong sedikit bingung saat mendengar kata-kata Xuan Yuan Shou. Apa-apaan? Biarkan diri Anda menjadi pemimpin aliansi suci. Apakah kamu yakin kamu tidak bercanda? Di mana dia punya waktu untuk ini? Keberadaan klon membutuhkan konsumsi esensi dan darah, setetes demi setetes. Meskipun 1 tetes, 2 tetes, atau bahkan 30 atau 50 tetes bukanlah apa-apa. Namun seiring berjalannya waktu, tubuhnya masih tidak boleh dilubangi. Selain itu, Lindong sudah berdiskusi dengan Yunsi dan yang lainnya bahwa setelah menyelesaikan urusan keluarga Su, dia akan membawa semua orang kembali ke bumi untuk hidup dalam pengasingan. Tidak ada waktu, dan esensi dan darah tidak banyak. Yang lain juga bisa dipertimbangkan. Hal ini tidak boleh dilakukan. Pemimpin Xuan Yuan, saya sangat mengagumi Anda atas kepedulian Anda terhadap keselamatan semua makhluk hidup, dan saya ingin melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Tapi saya minta maaf karena menjadi pemimpin, tidak ada yang bisa saya lakukan. Lindong menggelengkan kepalanya dan menolak. Setelah hanya berpikir sejenak, dia langsung menolaknya tanpa meninggalkan ruang untuk negosiasi. Jawaban Lindong di luar dugaan Xuan Yuan Shou. Ketika dia masih khawatir apakah pihak lain,
yang berada di puncak level Raja Suci dan menjadi pemimpin aliansi, akan seperti Pang Zong dan menemukan cara untuk menciptakan kekacauan, kemudian menyatukan dunia Starfight, mengumpulkan kekuatan iman, dan menyalakan api ilahi. Mereka menolaknya tanpa memikirkannya. Xuan Yuan Shou sama sekali tidak menyangka hal ini akan terjadi. Saya tertegun sejenak, tidak dapat menemukan kata-kata untuk menjawab. Dalam imajinasinya, pihak lain mungkin menolak beberapa patah kata. Dia berkata bahwa dia tidak tahu banyak tentang aliansi suci atau alam bintang kekosongan ketika dia baru saja keluar dari pengasingan, jadi sulit baginya untuk melakukan pekerjaan itu. Tapi dia tidak akan pernah menolaknya begitu saja. Mengetahui status tinggi pemimpin aliansi suci di alam Xingsu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah penguasa peradaban tingkat ketujuh di alam Xingsu. Satu kata dapat menentukan hidup atau matinya kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Dihormati dan disembah oleh semua manusia di dunia Starfight. Namun, dari nada tekad seniornya, terdengar bahwa dia sebenarnya tidak ingin menjadi pemimpin aliansi suci. Keraguan, kebingungan, Xuan Yuan Shou merasa bingung. Bukankah semua orang di puncak level Raja Suci harus memikirkan tentang cara mengumpulkan kekuatan iman dan menyalakan api ilahi? Lalu dia tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkinkah pihak lain sudah terlalu lama mengasingkan diri dan tidak memahami status pemimpin aliansi suci? Senior, jangan terlalu sibuk menolak. Izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu kepada Anda pentingnya keberadaan aliansi suci dan peran pemimpin aliansi suci. Mungkin Anda akan berubah pikiran setelah mendengarkannya. Xuan Yuan Shou belum berbicara. Dia disela oleh tiruan Lindong. Pemimpin Xuan Yuan, tidak perlu. Saya tidak punya waktu atau tenaga untuk mengambil posisi pemimpin aliansi suci. Jika Anda ingin bertarung dengan Pang Zong, saya dapat membantu Anda dengan seluruh kekuatan saya, tetapi jika Anda menginginkan saya untuk menjadi pemimpin, aku minta maaf. Benar-benar tidak ada yang bisa kulakukan. Petik 2. Xuan Yuan Shou benar-benar tidak bisa berkata-kata. Jika Anda berada di puncak level Raja Suci, bagaimana Anda bisa mendapatkan giliran orang lain? Tidak mungkin Pang Zong dapat mengambil alih posisinya sebagai pemimpin aliansi. Pemimpin aliansi suci memberi kesan kepada semua orang bahwa dia pasti orang yang paling berkuasa di alam Xingsu. Dia hanya memiliki kekuatan level akhir Saint King, dan masih jauh dari puncak. Jika Anda tidak bisa mengalahkan Pang Zong, Anda tidak lagi memiliki kualifikasi ini. Mengambil posisi secara paksa hanya akan mengikat tangan dan kaki Anda. Itu sebabnya saya ingin merekomendasikan Saint King Puncak untuk menjatuhkan Pang Zong. Tanpa diduga, pihak lain tidak mau sama sekali. Senior, jika Anda tidak ingin menjadi pemimpin aliansi ini, alam Xingsu akan dipenuhi dengan kekacauan oleh Pang Zong, mengakibatkan situasi kehancuran dan banyak orang yang mengungsi. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi saat kau membutuhkan bantuanku di masa depan, jika pemimpin aliansi Xuan Yuan memintanya, aku tidak akan menolaknya. Hanya ini yang bisa dia lakukan. Jika suatu saat nanti, Pang Zong benar-benar tidak peduli dengan hidup dan mati umat manusia dan melakukan sesuatu yang keterlaluan. Lindong tidak keberatan diam-diam menyingkirkannya untuk selamanya. Senior, bisakah kamu memberitahuku alasannya? Xuan Yuan Shou tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bukankah aku sudah mengatakannya? Pertama, aku tidak punya waktu, dan kedua, aku tidak punya tenaga. Aku masih punya urusan sendiri, dan aku tidak ingin terikat. Bersambung.